Ada pertanyaan yang menarik dari perkaranya Richard Eliezer ini, bahwa sebetulnya kenapa ketika dia bilang Cat, tembak, kenapa dia menembak lebih dari satu kali? Oh, itu yang menarik. Karena kenapa? Kita pikir itu harus ada satu kajian khusus, karena kalau saya pikir si Icat ini dengan sengaja, saya pikir dari pertimbangan karena dia umurnya masih muda, kemudian Oke guys, ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kita ketemu Bang Herdian Saksono. Ini salah satu senior saya udah lama nggak ketemu dan sekarang baru ketemu lagi nih. Nah, apa kabar Bang Herdian? selamat sore. Selamat sore. Baik-baik, Oke, alhamdulillah. mantap. Udah gagah nih sekarang, makin gagah. Oh, bisa. Dulu kata di Kuningan, sekarang di Kemayoran, makin mantap. Halo. Jadi lagi apa nih Bang? Lagi rame-rame nangin perkara apa Bang? Yang jelas memang akhir-akhir ini ada beberapa perkara yang jalan. Utamanya sih yang menjadi prioritas yang pertama adalah perkaranya yang lagi ini ya. Iya. Saya bareng dengan kantor Roni Talapesi. Oh ya, itu lagi Dari hits di Talapesi. TV tuh. Ya. Coba hukum. RBT, jadi ya kita memberi bantuan lah. Pertama yang melawan Deolipa. Iya. Oh, perdatanya. Dan begitu juga kalau perdatanya pakai kantor saya mewakili Roni Talapesi. Oke. Kalau jadi Bro Roni yang digugat. ya sebagai kuasa hukum. tergugat dua. Kalau gitu. nah Oke. tergugat duanya saya mewakili kan. Yang kemudian si Roni juga bilang ya kalau lo nggak masuk di pidananya agak kurang afdol. Gitu. Karena kebetulan saya suka senjata kan, senjata Oke. api. Kemudian karena saya juga sebagai anggota IKSA juga. Oh iya. Ya, Oke. jadi orang-orang yang membawa senjata api dengan izin khusus ya. Ada pertanyaan yang menarik dari perkaranya Richard Eliezer ini, bahwa sebetulnya kenapa ketika dia bilang Cat, tembak, kenapa dia menembak lebih dari satu kali? Oh, itu yang Menarik. Karena kenapa? Kita pikir itu harus ada satu kajian khusus, karena kalau saya pikir si Icat ini dengan sengaja, saya pikir dari pertimbangan karena dia umurnya masih muda, kemudian kalau dipikirnya dia dengan sengaja, saya pikir jarak itu dekat sekali. Kayak kita berdua nih, jarak kayak gini, Iya. kurang dari 2 meter sebetulnya. Kalau nembak nggak mungkin dia meleset lah. Betul. Ya, Tapi bukannya ada, tadi kan cerita soal IKSA, Hmm. artinya kan dia udah lulus dalam verifikasi dan Ya. sebagainya. Kan yang ini sebagai informasi yang saya tahu bahwa ada hal yang gimana biar nggak goyang gitu kan? Betul. Memang practice practice makes perfect. Jadi kalau nggak latihan pasti jelek Ya. tembakannya. Tapi yang jelas, kalaupun dia dalam posisi tertekan, kaget bisa nembak juga. Oke. Tapi yang jelas memang dia kokang dulu, baru nembak. Nah, Oke. disinilah mengapa kita coba dari kantor kami, ya, kantor saya ikut ke sidangnya Eliezer, dikhususkan untuk urusan senjata api. Yang menarik lagi adalah ketika yang tersisa di magazin itu 12. Oh, oke. Tapi selongsong yang identik dengan pistolnya ada 8. Nah, gimana tuh membedakan? Nah, dan
dari jumlahnya aja 12 tambah 8 itu berapa? 20. Nggak muat senjatanya. Karena Glock 17 itu magazinnya isinya 17 plus 1 di chamber, jadi total 18. Oh, itulah maksudnya Bang Herdian ini Ya, digabung dalam tim, tolong lah, ya, digabung tolong. dalam tim untuk spesialisasi untuk Betul. mendalami materinya yang itu gitu ya. Iya, karena memang menarik. Karena ini nggak logis. Nah, makanya saya berpendapat ini ada hubungannya sangat erat dengan obstruction of justice-nya dari pihak terdakwa lainnya kan. Oke. Karena otomatis satu, banyak yang terkait. Selongsongnya siapa yang ngambil? Nah, ini dia. Karena tidak diambil dari TKP, Iya, sudah di dalam amplop. Disitulah yang makanya saya bilang, oh ini cocok. Seperti saya kutip pengacaranya O.J. Simpson dulu, if the glove doesn't fit, you must acquit. Kalau sarung tangannya nggak pas, jaksa penuntut umum mesti menggugurkan dakwaannya. Dan itu O.J. lepas, karena dia nggak muat tangannya. Ini terkait dengan jumlahnya. Nah, ini dia yang menarik. Nah, Di sinilah soal hukum peran advokat dalam membela klien yang sekiranya apakah memang fakta-fakta mengarah ke situ atau bukan, atau ada hal lain. Di sinilah peran seorang advokat dalam membela klien yang saat ini menjadi terdakwa. betul. Nah, itu yang untuk kasus Eliezer. Yang kedua, Yang kedua itu ada perkara yang menarik ya. lainnya yang berlangsung hampir bersamaan waktunya dengan kasusnya Eliezer. Oke. Saya terpanggil karena dapat amanah dari member-member di seluruh Indonesia. Oke. Yang namanya PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. SMI. SMI. Iya. Yang kerennya itu adalah Net 89. Oke. Nama beken. Ya, robot trading yang tertua katanya. Ya. Di 2018 dia udah on katanya. Saya pertama awalnya tuh jujur aja, saya nggak tahu ini barang apa gitu loh. Iya. Maksudnya model bisnisnya atau Iya. lain yang dia nggak tahu barang apa? Model bisnisnya. Oke. Tapi ketika banyak yang sebelumnya kan datang minta tolong sama saya kayak Viral Blast, kemudian Fahrenheit, kemudian Binomo, itu saya ya nggak seriusin karena terus terang satu itu platform saya mendapat dengan hakim yang memutus di Tangerang itu judi. Oh. Saya sependapat. Oh, oke, yang ada kasus di Tangerang. Binomo. Iya, tahu. Ya, Si jadi inisialnya itu ya. Nah, itu. Makanya saya sependapat karena dia menyediakan platformnya, kemudian ini untuk dia trading itu ada aturan khususnya, ya kan? Aturan khususnya diserahkan ke Bapepti. Memang zaman dulu itu sebelum zaman Presiden Amerikanya itu Ronald Reagan, itu ada deregulasi soal pengaturan komoditas atau saham di bursa. Jadi aturannya memang dikit banget, tapi itu diatur. Iya. Contoh diatur itu adalah kejujurannya. Makanya soal rekening, dia harus ke rekening penyelenggara. Artinya kayak misalnya brokernya itu langsung ke rekening broker. Jadi tidak diwakilkan atau tidak dia langsung. Nah, habis itu dari platform itu dia langsung trading sendiri. Nah, kalau ini kan yang saya lihat di PTSM ini ada multi level marketingnya. Nah, ini menarik makanya. Jadi soal trading yang di multi level marketing kan, makanya saya pikir menarik juga, makanya saya ambil perkaranya. Dan ini sebagai informasi nih soal pokok hukum. Belum lama ini saya ketemu yang bisa dikatakan korban dari hal itu. Kemudian setelah kita ngobrol, satu, dia ada broker. Kedua, dalam setiap transaksi, misalkan per hari dia dapat $10 gitu kan. Nah, setiap transaksi ini ternyata di-share. Ya. Gitu kan? Nah, di-share-nya ini ada 2 atau ada 3. Ya. Nah, nah, setelah dikonfirmasi dan katanya ini adalah sedang berkasus, maka itu broker. Sementara waktu awal kan si
orang-orang yang bergabung kan dia nggak tahu itu bagaimana dari siapa. Betul. Gitu kan. Nah itu gimana tuh Bang Herian? Ya, artinya kan semenjak Reagan itu yang diutamakan adalah kejujuran. Jadi penyelenggaraan bisnis ini harus based on trust. Trust ini bisa bagus, bisa juga berbalik karena kan dia seperti dua mata pisau. Jadi bisa ke sana bisa ke sini. Nah, bahayanya itu ketika ini nggak bisa atau di lokasinya atau tempatnya broker apa segala macamnya tidak trustworthy, duit lu hilang. Oke. Nah makanya OJK walaupun ini bukan ranahnya dia udah kasih warning, this is investasi bodong. Itu per Desember. Nah ketika saya lihat semua robot trading dianggap investasi bodong. Pertama saya pikir, wah ini nggak fair juga. Karena kenapa? Robot trading itu sebetulnya secara ilmiah dimungkinkan. Karena dia pakai algoritmik ya. Okay. Nah cuman permasalahannya adalah ini trustworthy atau tidak? Legal or not? Oke. Nah, yang didengungkan para terduga investasi bodong seperti pengalaman saya yang udah belasan tahun jadi pengacara dan menangani investasi bodong, memang dia selalu kan mendengungkan this is legal. Gimana nggak legal? Kita punya kita punya ini. Itu udah jelas berindikasi bahwa itu tidak legal, ya kan? Karena kenapa? Ya kalau dia legal, look, you don't have to explain to everyone gitu loh. So what kan gitu? Saya nggak pernah dengar broker-broker apa namanya saham apa segala macam mencoba meyakinkan bahwa dia adalah yang legal. Tidak pernah. Lo boleh ke BEJ sana, lihat deh, dia nggak ada iklan, gue legal nggak ada. Nah, dan memang ini menariknya kalau yang memang informasi yang saya tahu bahwa karena memang misalkan kakaknya udah masuk, lo mau nggak? Ini bagus loh. Ya. Untungnya begini. Jadi yang orang-orang dekat ini yang meyakinkan. Betul. Dia nggak akan bertanya ini bagaimana. Ya. Yang dia tahu bagaimana mendapat profit kan begitu. Ini masalahnya yang di Indonesia itu soal investasi bodong adalah kebiasaan buruk dari warga negara Indonesia itu sendiri. Satu, cut corners. Dia pingin potong kompas, cepat kaya, tapi minim literasi dan sebetulnya dalam kebiasaannya dia tuh cheap. Oke. Alias kikir. Dia gimana caranya nggak mau modal tapi mau untung gede, ya kan? Mudah-mudahan yang di ruangan ini nggak ada yang tersinggung. Oh jangan dong. Kalau gede, gue yang gede. Ya, makanya kita mencoba mengkomunikasikan ini ke masyarakat bahwa lu denger Pak Tongam, cek dulu legalitasnya 2L, legal sama satu lagi apa gitu. Nah itu yang mesti dicek dulu. Kalau memang dia legal, dia jelas transfernya tuh nggak kemana-mana kecuali rekeningnya dia. Oh ya memang itu tadi yang memang informasi saya tahu bahwa dia kan transfer dulu sekian dolar, gitu kan? Dan kemudian setelah itu nanti berjalan proses. Ketika ada untung berapa dolar, ditarik melalui siapa? Ada nama-nama tersendiri. Apakah itu leadernya ataukah memang yang kita anggap jadi keuntungan tersendiri dalam multi levelnya itu ya, Bang Herian? Makanya sebetulnya kalau multi level saya tidak menentang karena memang itu ada surat izinnya, SIP L namanya. Cuman memang multi level yang tentang trading ini mungkin kali ini yang saya baru temui gitu loh. Artinya memang itu terobosan. Saya kan pro bisnis. Ya. Law firm saya pro bisnis. Artinya kalau memang tidak diregulasi berarti tidak dilarang. Oke. Ingat ya, yang tidak diregulasi artinya tidak dilarang. Yang diregulasi berarti harus ikut aturan. Oke. Nah, itulah yang makanya ketika saya ditawari ini perkara, saya tanya dulu, ini ruginya jelas apa enggak? Kalau memang tidak ada kerugian yang jelas, berarti kan lu tinggal tunggu aja, ini keperdataan. Iya. Saya ulangin. Jadi kalau kerugian yang tidak clear, itu keperdataan. Oke. Lu bisa gampangannya, lu bisnis, lu pernah untung dong, ya kan? Lu nggak ditipu, tunggu aja kan gitu. Nah kalau kerugiannya clear, memang itu ada tipu daya, kemudian itu ada rangkaian kebohongan,
pasti masuknya dari situ. Nah, ini mungkin apa namanya perkara tipu gelap yang terakhir ya sebelum KUHP yang baru nih kan. Oh iya. Iya kan. Nanti pasal udah berubah. Diberlakukan yang baru ya sekarang. 3 tahun lagi. Iya, iya. 3 tahun lagi. Makanya kita sebagai praktisi hukum Iya. dan pengamat hukum, satu, saya menyambut gembira dengan apa namanya KUHP yang baru. Oke. Karena era kolonial tuh udah lewat lah. Kita harus ikutin apa namanya living law, artinya yang berada di masyarakat ini apa, yang Hukum yang hidup di masyarakat. betul, artinya bisa berubah kapan aja, Iya. menyesuaikan dinamisasinya. Nah itu yang makanya saya berpikir memang harus ada perbaikan di KUHP. Nah kembali lagi ke Net 89, saya terima kuasanya itu hampir sebulan. Baru di jalan. Sebulan lebih lah, hampir 2 bulan. Ya baru saya bikin laporan itu setelah itu. Apa yang menjadi Ganjalan. pemikiran untuk jadi 1 atau 2 bulan itu? Gini, seperti halnya dalam sebuah penanganan perkara besar, saya selalu mengedepankan perkara apapun lah, bukan besar atau kecil kan, selalu mengedepankan mediasi, alternatif dispute resolution. Artinya penyelesaian yang termurah itu adalah mediasi. Nah, Dan yang paling tua itu. Nah, itu artinya kita kontak dulu. Lu maunya apa? Begini. Oh, rupanya nggak ada tanggapan. Malah saya dikomporin sama para korban. Kebetulan saya pegang 846 korban. Ya, kata orang sedikit ya. Tapi rupanya saya paling banyak di antara semua yang lapor rupanya. Oke. Ya, artinya gini. Ya, Saya saya soal hukum. Kalau itu 5 perak, tinggal dikali tuh lawyer fee-nya. makanya saya pikir kan apa namanya, saya paling dikit lah. Karena seperti halnya saya waktu menangani first travel, saya pegang hampir 1.500 orang and nothing hasilnya. Dirampas untuk Negara. Putusannya begitu kan? oh, sakit hati semua 1.500. Nah, saya dari pengalaman itu saya pikir kalau orang yang bijak itu harus berpengalaman, belajar dari guru kita yang terbaik. Pengalaman ya. Pengalaman. Gimana caranya? Oke, 2 bulan saya coba komunikasi. Rupanya memang batu manusianya ini. Terbukti sampai sekarang orangnya DPO, dikeluarin red notice. Lo bayangin aja nih. Saya nggak ngerti ya pengacaranya sana tuh punya pertimbangan apa ya. Saya nggak ngerti. Dalam artian ini kan udah ada satu hal yang memang bisa dibicarakan gitu loh, bisa diselesaikan. Yang jelas memang kalau dia nggak mau nyelesain, ada apa? Kan gitu, lucu gitu loh. Artinya kita nih mau nyelesain gitu loh. Kita mau ngasih waktu dia untuk supaya ini nggak pidana. Iya. Kenapa nih? Ini saya kasih tahu kenapa nggak pidana. Sebetulnya this is business. If pure business, semua bisa diselesaikan dengan keperdataan. Karena yang kerugiannya itu materinya itu keperdataan. Karena ini bukan soal mukul, soal sakit apa di badan gitu kan, atau menyebabkan kematian, tidak. This is commercial pure. Ini bisa diselesaikan perdata dengan mudah. Tapi apa nyananya? Ya mungkin yang DPO ini, ya AA dan LSH ini, mungkin dia punya pemikiran lain yang menyebabkan ya itu ribuan orang jadi terlunta-lunta. Padahal sebetulnya kalau diselesaikan sedemikian cepat, kalau saya pengacaranya nih, Iya. ini perkara simpel banget, semudah itu. Iya. Namun kan Mbak Hera di sini sebagai kuasa dari para Pelapor. pelapor, Iya. jadi korban. Betul. Nah ini himbauan untuk supaya ini tidak terjadi lagi kemudian hari, gimana nih Pak Herdian kepada masyarakat kita ini? Yang jelas utamanya memang kalau namanya banyak sih pelaporan ya, terutama dari segi kayak sekuritas itu dulu saya sebelum saya pelajari lebih dalam, banyak bilang, "Bang, saya ditipu nih sama sekuritas, sama brokernya nih, sama manajer fund." Pas kita lihat tidak ditipu itu. Ini ada literasi yang kurang sekali dari para korban ini yang mengaku korban atau yang menganggap dirinya korban. Bahwa dia, saya nggak baca bang, tulisnya kecil.
Dia nggak ngerti, dia nggak mau baca. Nah, investor Indonesia itu punya keberanian yang luar biasa. Dia nggak peduli sebetulnya dengan keselamatan uangnya. Dia pinginnya apa tadi? Untung. Padahal membaca sedikit itu tidak masalah. Tapi tidak membaca sama sekali itu bermasalah. Tapi tidak membaca sama sekali. Iya. Itu faktanya. Makanya ketika kebetulan ya namanya kerugian untuk orang lain, kalau kata pengacara kan kita hiu nih katanya. Kita shark kan, ya nyemplung di kolam kita makan. Nasib dia kan gitu. Nah, tidak membaca mengapa mengakibatkan kerugian? Ya, yang salah siapa? Yang tidak membaca. Ya kebetulan ketika saya melibatkan perkara-perkara itu, saya cuma cek. Oh, ini orang ini nggak baca. Karena pada dasarnya sudah diatur. Ketika dia misalnya harus deposit lagi, karena dia buat nahan, segala macam, dia tidak lakukan. Karena dia berpikir konvensional, kalau saya masukin duit kayak tabungan, dia bisa utuh-utuh aja. Aturannya kan berbeda. Tips atau himbauan untuk para masyarakat atau siapa hukum nih, bacalah dengan tertib untuk perjanjian awal atau apapun yang dihadirkan di awal gitu Bang ya. Minimal kalau lu nggak ada keraguan, lu tanya sama yang lebih tahu. Oke. Iya kan? Gimana tentang investasi ini gitu ya? Betul, sama aja kayak lu naik motor. Bukan lu pas naik motor udah bisa kayak naik sepeda, bisa ugal-ugalan, tidak. Ada aturannya. Nah, ketika aturan itu mengenai duit, kalau lu melanggar aturan, lu habis duitnya gitu. Dipotong gitu. Yang rugi kan mereka yang investor itu gitu. Oke, makasih Bang Herdian hukumnya. Semoga ini menjadi wawasan hukum untuk masyarakat. Thank you Bang Herdian. Terima kasih. Ya, thank you.